Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Priantoro dengan NIM 0903118823280898. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan CRM dan SCM dalam rantai produksi biskuit Roma Kelapa pada perusahaan PT Mayora Tbk. Nah, di sini terdapat profil dari perusahaan PT Mayora Tbk, di mana PT Mayora Tbk adalah salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG yang terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman olahan. Nah, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 di Tangerang, Banten, dan sejak saat itu berkembanglah menjadi produsen berbagai merek terkenal yang mendunia. Nah, Mayora sendiri menciptakan atau memproduksi beragam kategori produk seperti biskuit, wafer, permen, coklat, kopi instan, minuman siap saji, dan makanan lainnya. Nah, beberapa produk unggulannya yaitu biskuit Roma Kelapa, Kopiko, Beng Beng, Torabika, Coki-Coki, dan Energen yang telah menjadi bagian dari kehidupan konsumen Indonesia maupun internasional. Nah, di sini sebagai perusahaan terbuka, Mayora resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Nah, disinilah perusahaan Mayora ini menjadikannya salah satu perusahaan lokal yang sukses bersaing di pasar global. Nah, dari profil tadi, perusahaan PT Mayora memiliki visi dan misi di mana satu, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan pastinya terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, serta menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan perseroan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara tempat perusahaan beroperasi. Nah, dari PT perusahaan Mayora sendiri, di sini PT Mayora memiliki portofolio produk yang sangat beragam dan mencolok berbagai kategori makanan dan minuman olahan seperti biskuit Roma, permen, Energen, Torabika, dan masih banyak produk lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk promosi yang dilakukan oleh PT Mayora. Nah, yang pertama yaitu iklan televisi nasional, di mana Mayora ini rutin menayangkan iklan produk unggulan, seperti contohnya biskuit Roma Kelapa. Nah, strategi inilah yang menjangkau audiens luas dari berbagai usia dan kalangan, serta memperkuat kesadaran merek atau brand awareness di mata konsumen. Yang kedua yaitu digital marketing atau melalui media sosial, di mana perusahaan tersebut aktif mengunggah platform digital dan menggunakan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, dengan membuat konten kreatif serta berinteraksi langsung dengan konsumen apalagi kalangan-kalangan muda. Yang ketiga, sampling produk, di mana di sini sampling produk dan promosi di tempat seperti onsite promotion. Mayora juga melakukan distribusi sampel produk di sebuah instansi seperti sekolah, minimarket, dan supermarket. Nah, strategi ini juga memberikan pengalaman langsung pada konsumen, meningkatkan minat mencoba produk baru dan mendorong keputusan oleh pembelian seperti itu. Nah, dari tadi kita udah bahas nih mengenai profil dan bentuk dari perusahaan PT Mayora sendiri. Nah, di sini langsung saja kita bahas mengenai SCM dan CRM-nya, di mana di sini saya akan membahas definisi terlebih dahulu apa sih supply chain management. Nah, supply chain management sendiri itu adalah koordinasi dari informasi, bahan dana, arus keuangan antara perusahaan yang berpartisipasi. Nah, manajemen rantai supply ini juga bisa juga berarti seluruh jenis kegiatan komoditas dasar hingga penjualan produk akhir ke konsumen untuk mendaur ulang produk yang sudah dipakai. Nah, di sini terdapat proses supply chain management, di mana proses chain management ini terbagi menjadi 6 alur. Yang pertama ada planning, di mana planning ini adalah proses pertama perencanaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan rantai pasok yang baik, di mana perencanaan perlu dibarengi dengan analisis produk, pelanggan, dan supplier agar dapat memenuhi kebutuhan supply dan demand. Yang kedua yaitu penjual perlu mengetahui seberapa banyak produk yang perlu dijual, tenaga kerja yang dibutuhkan, anggaran, hingga pengiriman yang dilakukan agar proses pengiriman barang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua ada sourcing, di mana proses
Ini nih adalah pengadaan untuk memperoleh barang dengan harga yang terbaik melalui vendor yang tepat pastinya. Di mana pengadaan akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan sehingga penting bagi penjual untuk menentukan vendor yang memiliki barang dengan harga yang sesuai. Nah, yang ketiga, selain itu, waktu vendor juga menyediakan barang tersebut juga perlu pertimbangan agar produk dapat jadi sesuai dengan lini waktu yang ditentukan seperti itu. Yang ketiga ada purchasing, di mana Purchasing ini dapat mengotomasikan alur kerja pembelian sehingga dapat terhindar dari kehabisan atau kekurangan stok. Selain itu, modul purchasing juga dapat mengelola kinerja vendor terkait syarat ketentuan kontrak dan mata uang. Nah, yang ketiga itu ada manufacturing, di mana manufacturing ini setelah bahan baku sudah dipersiapkan, selanjutnya adalah diproses produksi hingga menjadi produk yang sesuai dengan standar, di mana produksi ini biasanya bukan hanya menggunakan tenaga kerja, tetapi menggunakan juga mesin agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Nah, sehingga tahap produksi akan terdiri dari berbagai proses lainnya. Pemilik usaha perlu memiliki kontrol yang baik dari setiap proses produksi. Nah, yang keempat ada inventory. Di inventory ini di mana produk yang sudah jadi selanjutnya akan disimpan. Nah, pada gudang sebelum akhirnya didistribusikan ke pelanggan. Nah, pada tahap inilah proses ini terdiri dari berbagai tahap, mulai dari pemasukan, pengeluaran, pengepakan, dan lainnya hingga tahap stock of name. Nah, di mana tahap keluar masuk barang akan berpengaruh pada jumlah produk yang akan dijual hingga kualitas produk yang akan sampai di tangan konsumen. Nah, modul inventory ini juga memiliki fitur yang dapat memantau ketersediaan secara otomatis sehingga proses di gudang dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, modul inventory juga dapat melacak pergerakan barang melalui barcode dan mendapatkan laporan yang pastinya secara real time. Nah, yang kelima itu ada delivering, di mana proses supply chain yang delivering ini melakukan pengiriman barang ke pelanggan. Nah, perusahaan perlu memastikan kurir dan transportasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan jenis produk agar pengirimannya berjalan dengan lancar. Nah, sampai saat ini pengiriman masih menjadi brand image karena berhubungan dengan kecepatan pengiriman dan kualitas produk yang diterima di tangan konsumen tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada returning, di mana ketika produk yang sampai di tangan konsumen tidak sesuai nih, maka konsumen akan mengajukan pengembalian barang. Kesalahan yang terjadi biasanya karena adanya kerusakan, kekeliruan, bahkan keterlambatan dari pihak ekspedisi maupun dari pihak penjual. Nah, pada tahap inilah pemilik usaha harus memastikan syarat pengembalian barang sudah terpenuhi. Itulah tadi 6 proses dari proses supply chain management. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan supply chain management pada produk biskuit Roma Kelapa di perusahaan PT Mayora. Nah, di sini dapat saya jelaskan bahwa PT Mayora ini menerapkan SCM yang terintegrasi untuk memastikan seluruh produksi dan distribusi produk termasuk biskuit Roma ini berjalan secara efisien, tepat waktu dan sesuai kebutuhan konsumen. Nah, pada saat ini pada lini biskuit, SCM dimulai dari pengadaan bahan baku utama seperti tepung, gula, minyak, dan bahan dikelola di gudang bahan baku sebelum diproses di fasilitas produksi Roma. Nah, untuk mendukung aktivitas SCM, Mayora menggunakan aplikasi SAP Advanced Planner and Optimizer, di mana sistem ini membantu Mayora dalam merencanakan jadwal produksi sehingga mengendalikan persediaan bahan baku dan barang jadi serta mengoptimalkan alur distribusi ke distributor dan retail. Nah, melalui SAP APO ini, tim operasional hingga eksekutif dapat mengambil keputusan cepat berdasarkan estimasi permintaan, proyek pasar, dan analisis data yang akurat tanpa harus bergantung pada laporan manual atau data transaksi yang mentah. Nah, pada tahap SAP APO, di sini SAPO ini mendukung berbagai proses seperti yang pertama network design untuk menentukan lokasi pabrik, gudang, dan rute distribusi bahan baku Roma. Yang kedua, supply network planning untuk memastikan bahwa pasokan bahan baku Roma selalu tersedia. Yang ketiga, demand planning untuk memprediksi nih kebutuhan pasar terhadap biskuit Roma terutama saat musim permintaan lagi tinggi. Yang keempat, ada proses planning, production planning and schedule, di mana mengatur jadwal produksi biskuit Roma agar sesuai kebutuhan pasar tanpa terjadinya overproduksi. Yang terakhir itu ada transportation planning untuk menentukan rute distribusi yang terbaik menuju distributor seperti minimarket, supermarket, walaupun e-commerce seperti itu. Nah, di sini terdapat alur di mana proses supply chain management pada biskuit Roma Kelapa di perusahaan PT Mayora Indah Tbk.
Nah, di sini terdapat yang pertama itu ada pemasok bahan baku. Nah, pada bagian ini terdapat pemasok bahan baku seperti pemasok tepung, pemasok gula, dan pemasok minyak. Di mana di sini Mayora bekerja sama dengan berbagai pemasok tepung terigu, gula, minyak, bahkan susu bubuk, telur bubuk, serta bahan-bahan lainnya. Nah, bahan-bahan ini harus memenuhi kualitas standar seperti kadar air, kebersihan, dan bebas kontaminan biasanya. Selain itu, pemasok juga berperan penting dalam menjaga kualitas biskuit saat distribusi seperti itu. Nah, setelah pemasok bahan baku, selanjutnya itu yang kedua yaitu ke gudang bahan baku, di mana di sini penerimaan dan gudang bahan baku. Nah, saat bahan tiba di pabrik, biasanya tim quality control melakukan pengecekan kualitas awal, di mana misalnya pengecekan warna tepung, tingkat kemurnian gula, dan visokitasi minyak, di mana bahan yang memenuhi standar tersebut dapat disimpan di gudang dengan sistem penyimpanan yang teratur. Nah, selanjutnya yang ketiga itu setelah penerimaan gudang bahan baku, selanjutnya itu ada di mana proses produksi biskuit Roma, di mana di sini tahap inilah yang dimulai dari mixing, pencampuran bahan menggunakan mesin, terus adonan digiling dan dibentuk menggunakan mesin cutting sesuai dengan desain biskuit Roma tersebut. Setelah dari pabrik produksi masuklah ke lab pengujian. Di mana pada tahap lab pengujian ini juga masuklah dengan pemasok kemasan, di mana pemasok kemasan ini juga sangat penting setelah masuk di lab pengujian serta lulus dari lab pengujian atau quality control product. Produk biskuit Roma tersebut langsung bisa masuk ke tahap pengemasan biskuit. Nah, pada pengemasan biskuit inilah biskuit yang sudah lolos QC akan diproses ke tahap pengemasan. Di sini semua mesin otomatis akan melakukan pengecekan serta untuk menjaga kualitas, tekstur, dan aroma. Nah, setelah dilakukan pengemasan, dilanjutkan dengan distribusi dan pusat logistik, di mana di sini distributor di bagian tersebut terdapat distributor biskuit dari PT Mayora. Nah, produk dari gudang yang sudah jadi langsung dikirim ke pusat distribusi di berbagai wilayah Indonesia. Nah, setelah didistribusikan, langsung masuklah ke dalam penyaluran ke toko. Langsung masuklah ke dari distributor tadi langsung disalurkanlah ke berbagai jaringan retail seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, Transmart, dan pengusaha-pengusaha toko atau pengecer lainnya. Nah, setelah sampai disitulah baru produk tersebut bisa dapat sampai di tangan konsumen, di mana tahap akhir supply chain ini adalah konsumen membeli produk biskuit melalui toko offline maupun online. Nah, selanjutnya itu ada bagian dari Customer Relationship Management. Di sini saya dapat definisikan bahwa Customer Relationship Management adalah strategi perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan secara sistematis untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan nilai jangka panjang pelanggan. Di sini CRM berfokus bagaimana sih perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, menyediakan pelayanan terbaik, serta menjaga komunikasi yang berkesinambungan agar pelanggan tersebut tetap setia terhadap produk atau layanan dari perusahaan. CRM di sini mencakup berbagai aktivitas seperti satu, mengumpulkan data pelanggan, kedua, menganalisis perilaku pembeli, ketiga, mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu, serta merencanakan strategi pemasaran yang sesuai. Dengan adanya CRM, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal, cepat, dan pastinya tepat sasaran. Nah, di sini ada beberapa tujuan kenapa sih Customer Relationship Management itu dibutuhkan. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana CRM memastikan pelanggan mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan sehingga mereka merasa puas dan percaya pada perusahaan. Yang kedua, ada membangun loyalitas pelanggan, di mana dengan mengelola hubungan secara berkelanjutan, perusahaan dapat mempertahankan pelanggan agar tetap setia dan tidak berpindah ke kompetitor lain. Yang ketiga, memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan, di mana CRM di sini membantu perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk mengetahui preferensi, pola pembelian, dan kebutuhan mereka. Yang keempat, meningkatkan penjualan dan profit perusahaan pastinya. Dengan pelayanan yang baik dan strategi pemasaran yang tepat, CRM di sini mendorong pembelian ulang, penjualan tambahan, dan peningkatan keuangan. Nah, di sini ada Customer Relationship Management pada PT Mayora, khususnya biskuit Roma Kelapa. Nah, di sini pendekatan CRM pada PT Mayora
dilakukan melalui berbagai aktivitas untuk membangun kedekatan dan loyalitas pelanggan. Mayora di sini memanfaatkan media sosial, kampanye digital, serta kegiatan komunitas untuk mendorong interaksi langsung dengan brand. Melalui iklan TV, media cetak, dan platform digital, Roma Kelapa dibangun sebagai biskuit keluarga yang sehat dan berkualitas. Pendekatan many to many juga dapat diterapkan di sini, di mana pelanggan dapat berbagi pengalaman, review, dan kreasi resep sehingga hubungan konsumen dengan brand itu semakin kuat. Nah, di sini berikut customer relationship management dilakukan Mayora khususnya pada produk biskuit Roma. Yang pertama di sini ada Roma Community Activity, di mana di sini nih yang pertama ini adalah komunitas konsumen Roma yang mengikuti berbagai challenge, di mana lomba resep dan kampanye kesehatan berbasis gandum. Yang kedua Roma Nutrition Campaign, di mana di sini nih edukasi kepada pelanggan mengenai manfaat serat, gandum, dan pola makan yang sehat agar Roma tetap menjadi pilihan utama oleh keluarga. Yang ketiga, kolaborasi dengan retail dan e-commerce, di mana di sini promo bundling Roma, voucher cashback, dan program loyalty di minimarket serta e-commerce untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang keempat ada interaction through social media, di mana di sini ini aktivitas interaktif seperti Roma ngemil challenge, review konsumen, dan konten edukasi yang memperkuat engagement pelanggan dengan brand Roma nih. Terus yang terakhir ada stability supply chain pada produk Roma, di mana di sini nih menjaga ketersediaan Roma di pasar melalui distribusi yang kuat sehingga pelanggan mudah mendapatkan produk kapanpun dan dimanapun seperti itu. Nah, di sini terdapat hubungan antara CRM dan SCM pada produk biskuit Roma pada PT Mayora. Nah, di sini dalam rantai produksi biskuit Roma, CRM dan SCM itu saling melengkapi, di mana CRM menjadi sumber informasi tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan, di mana seperti permintaan, tren pembelian, serta feedback terhadap kualitas produk Roma Kelapa. Nah, informasi inilah membantu SCM dalam merencanakan produksi, menentukan kebutuhan bahan baku, dan memastikan distribusi berjalan tepat agar stok selalu tersedia. Nah, sebaliknya, supply chain management memastikan pengadaan bahan baku dan proses distribusi berlangsung lancar hingga produk tiba tepat waktu pada di tangan konsumen. Di sini SCM yang efektif mendukung kinerja CRM dengan menjaga ketersediaan produk sesuai permintaan. Jika terjadi gangguan pada SCM, pelanggan bisa mengalami kekosongan stok dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap pelanggan pastinya. Karena itulah hubungan CRM dan SCM pada biskuit Roma bersifat saling mendukung. CRM memberikan data untuk penggunaan perencanaan SCM, sementara SCM menjaga kualitas dan ketersediaan produk untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Di mana integrasi keduanya membantu Mayora memenuhi permintaan pasar dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Nah, dari hubungan SCM dan CRM pada biskuit Roma tadi pasti bakal ada permasalahan nih yang bakal terjadi atau yang dapat kita prediksi, di mana dalam pengelolaan CRM dan SCM untuk biskuit Roma sendiri itu beberapa potensi masalah dapat muncul di masa mendatang. Dari sisi CRM, tantangannya mungkin meliputi turunnya loyalitas pelanggan akibat persaingan harga dan inovasi rasa dari merek lain, serta perubahan perilaku konsumen yang semakin digital nih. Nah, hal ini nih menuntut bahwa PT Mayora tuh untuk lebih cepat merespon keluhan dan aktivitas berinteraksi, yang bisa menjadi kendala bila tim digital customer service pastinya yang belum optimal. Dari sisi SCM, risiko mencakup ketidakstabilan pasokan bahan baku seperti tepung, gula, dan minyak akibat fluktuasi harga global, di mana gangguan logistik, keterlambatan distribusi, dan biaya transportasi yang meningkat itu juga dapat menghambat kelancaran supply chains, di mana selain itu fluktuasi permintaan pasar berpotensi menimbulkan overstock atau stock out yang dapat menurunkan penjualan. Nah, dari permasalahan tadi, di sini saya dapat memberikan saran alternatif dan solusi, di mana untuk mengatasi permasalahan CRM, PT Mayora dapat memperkuat strategi digital engagement melalui layanan pelanggan berbasis media sosial, chatbot, dan sistem monitoring keluhan berbasis AI nih untuk merespon yang lebih cepat pastinya. Nah, di sini juga ada program loyalitas seperti membership, reward point, atau kampanye komunitas. Di sini juga dapat untuk meningkatkan keterikatan pelanggan terhadap produk Roma Kelapa pastinya. Di sisi SCM-nya, solusi yang dapat dilakukan adalah menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok serta melakukan diverifikasinya sumber bahan baku agar pasokan lebih stabil. Nah, penerapan teknologi juga seperti forecasting berbasis data analitik dan IoT di sini juga dapat digunakan untuk monitoring gudang, dapat meningkatkan efisiensi persediaan. Nah, selain itu juga optimalisasi jalur distribusi dan kerjasama dengan perusahaan logistik membantu mengurangi resiko keterlambatan dan menjaganya kelancaran suplai biskuit Roma ke pasar-pasar atau ke retail toko-toko pengecer seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya bahas mengenai hubungan antara CRM dan SCM dalam sebuah rantai produksi biskuit Roma Kelapa pada perusahaan PT Mayora Tbk. Saya akhiri.
Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.